sebelum terjatuh tutup memang. Ya, kata Nabi, kalian akan mengikuti, ya, kalian akan mengikuti ajarannya orang-orang sebelum kalian. Ini sebelum terjadi Nabi ingatkan memang. Nabi ingatkan memang. Maka menutup pintu. Menutup pintu. Iya. Ya sama kita sebagai orang tua, tentunya di era perkembangan zaman, pergaulan bebas, ya. Tentunya kita sebagai orang tua terhadap anak-anak itu menutup celah. Apa yang membuat anak-anak itu rusak ditutup memang. Jangan nanti hancur anak-anak baru pusing. Aduh, ngapa nakaman ini? Gimana caranya? Semua pintu terbuka. Hancur anak-anak baru pusing. Maka Islam itu sebelum terjadi ditutup memang. Sebelum terjadi diingatkan memang. Kalau sudah diingatkan, diusahakan, kalau terjadi ya dia apa takdir, iya kan? Tapi kita usaha dulu. Iya, kita usaha dulu. Saya misalnya mau sehat, tapi pola hidupnya pola hidup sakit, sukanya begadang, makannya sembarang, ya, minumannya sembarang, ya, akhirnya sakit. Baru bilang kenapa saya sakit? Padahal dia harusnya mencegah dulu. Ya, dengan pola hidup yang sehat, dia usaha. Kalau sakit ya takdir. Taib. Faedah yang ke-8, anna syirka sayaqa'u fi hadhil ummah. Bahwa syirik itu akan terjadi pada umat ini. Jadi sebagaimana disebut dalam hadis tadi, itu masih di masa Nabi, masih hidup Nabi, masih masa para sahabat, keemasan Islam. Syirik sudah terjadi. Nah, kira-kira di masa kita bagaimana? Sedangkan di masa Nabi, Nabi masih hidup, safar bersama Nabi, mau pergi perang, sempat-sempatnya terlintas kesyirikan, mau bikin pohon syirik, mencari barakah, ya kan? Nah, kira-kira kalau sekarang bagaimana? Minimnya ilmu, tidak adanya pelajaran tauhid, tidak ada yang membahas tentang akidah. Kira-kira bagaimana nasib umat Islam? Sangat-sangat. Makanya jangan heran sekarang, hampir setiap kampung ada tempat yang dikeramatkan, macam-macam. Ada yang pohon, ada yang kuburan, ada yang batu, ada yang sungai, ada yang buaya putih. Di sana ya, di mana sana itu? Nah, macam-macam. Iya. Baik, faedah yang ke-9, jawazul halifi alal futya, bolehnya bersumpah, ya, terhadap fatwa. Maksudnya kita memberikan fatwa, jawaban, boleh kita bersumpah. Ya, Nabi mengatakan demi Allah, ya, kalian akan mengikuti ajarannya orang-orang sebelum kalian. Ya, kalian akan mengikuti ajarannya orang-orang sebelum kalian. Baik. Dia mengatakan walladzi nafsi biyadi, demi yang jiwaku di tangannya. Permintaan kalian ini seperti permintaannya Bani Israel terhadap Nabi Musa. Sungguh kalian akan mengikuti, sesungguh kalian adalah orang-orang yang jahil, kalian akan mengikuti ajarannya orang-orang sebelum kalian. Di sini Nabi menjawab, sebelumnya Nabi bersumpah. Maka boleh kita bersumpah atas jawaban yang kita mau jawab. Ya. Faedah yang ke-10, jawazul halif bidun istihlafin li maslahah. Bolehnya bersumpah walaupun tidak diminta. Bolehnya bersumpah walaupun tidak diminta kalau memang ada maslahat. Si Nabi tiba-tiba bersumpah, walladzi nafsi biyadihi, demi yang jiwaku di tangannya. Ya, artinya boleh bersumpah walaupun tidak diminta kalau memang ada maslahat. Artinya di sini Nabi ingin menekankan bahwa perkara ini perkara yang dahsyat, ya, maka Nabi bersumpah. Faedah yang ke-11, anna hadhil ummah sata'malu kulla ma amilahu al-yahudu wan nasara, bahwa umat ini akan mengamalkan atau melaksanakan apa yang diamalkan oleh semua yang diamalkan oleh Yahudi dan Nasrani. Ngeri ini, ngeri. Jadi akan, dan sekarang kita lihat orang non-Islam, non-Muslim
Mereka bilang panjang umurnya, panjang umurnya. Kita tahu panjang umurnya, panjang umurnya. Ya, happy birthday, apa itu happy birthday, ya kan? Mereka begitu, kita tahu begitu. Pokoknya apa nak bikin, itu tuh. Nah, jadi kadang diarab-arabkan tawa, diarab-arabkan. Misalnya barakallahu fi umri, bukan happy birthday tawa. Bukan panjang umurnya, tapi diarabkan barakallahu fi umri. Bagus tawa, bahasa Arab, doa. Tapi itu apa itu? Apa itu yang dilakukan? Hakikatnya itu apa? Merayakan ulang tahun. Ulang tahun itu ajarannya siapa? Kan orang-orang Yahudi, Nasrani, jelas. Tapi ya begitulah, maksudnya. Ya. Taib. Hubungan antara hadits dengan bab. Haitsu dalla al-hadits ala anna ittikhadha al-ashjar litabarruk wal uquf indaha syirkun. Di mana hadits menunjukkan bahwa menjadikan pohon, ya, pohon untuk mencari berkah, i'tikaf di sisinya, itu adalah syirik, ya, itu adalah syirik. Maka masuk pada bab yaitu man tabarraka bi syajaratin aw hajarin wa nahwihima. Siapa yang mencari berkah pada pohon, pada batu dan semisalnya. Dalam hadis disebutkan pohon. Jadi terserah mau pohon, mau batu, semisalnya, masuk di semisalnya. Kadang pergi di Ka'bah, sampai di Ka'bah, wah, tidak pernah cuci itu mamanya. Ini mama ini sudah dikusap-kusap di tiang-tiangnya Masjidil Haram kah, atau Ka'bah kah, atau batu-batu nak bawa pulang dari sana, atau nak gunting itu. Karena bawa pulang, wah barakanan aslina barakah. Saya bayangkan, sedangkan Umar saja ketika mencium Hajar Aswad, Nabi langit Hajar Aswad, innaka hajar, inni la a'lam, saya tahu betul, innaka la hajar, kamu ini batu, la tadur wa la tanfa, tidak memberikan bahaya dan tidak memberikan manfaat, kamu ini batu, nggak bisa apa-apa. Seandainya saya tidak melihat Nabi mencium kamu, saya nggak cium. Hanya sekedar mengikuti Nabi, tidak ada keyakinan yang macam-macam. Tidak ada keyakinan, sebatas melihat Nabi mencium, sudah itu saja. Tidak ada bilang, kalau kita, lain cerita. Kalau kita, jangan lagi Hajar Aswad, batu akik saja bisa jadi barakah. Apalagi Hajar Aswad. Taib. Kalau sekarang lebih meningkat, yaitu disebutkan di sini, ya, kathura fil azminatil akhirah at-tabarruk, kathura fil azminatil akhirah at-tabarruk bi araqi as-salihin wa tamassuhi bihim wa bi thiyabihim wa bi tahnikihim lil atfali qiyasan ala fi'lin nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, banyak terjadi di masa belakangan ini, yaitu mencari berkah pada keringatnya orang soleh, menyentuh mereka, atau pada pakaian mereka, atau pada tahnik yaitu kalau ada anak yang lahir itu dikasih haluskan kurma begitu, baru dilengketkan di langit-langitnya. Tapi jangan sembarang orang tahu, harus ustaz barakakna, apa nah, pokoknya yang penting dikasih haluskan kurma, dilengketkan di langit-langit, selesai. Tidak mesti ustaz, siapa yang bisa, semua bisa. Tidak bilang, kalau ustaz tahu barakahna, apa barakah bagaimana? Nah, sekarang itu pokoknya keringatnya, sentuhannya, ya kan, membacakan barakannya, ya kan, bajunya, itu katanya dikiaskan dengan perbuatan Nabi. Betul, Nabi itu berkah. Apapun daripada Nabi, keringatnya, apanya itu berkah.
Tapi ini wahada batil, ini sesuatu yang batil. Lianna mithla hada khasun bin nabi. Karena yang seperti ini itu khusus untuk nabi. Khusus untuk nabi, tidak berlaku bagi yang lain. Ya. Mana buktinya? Duna ghairi bidalil anna sahaba lam yaf'aluhu ma ghairi. Karena para sahabat sepeninggal nabi, mereka tidak melakukan kepada para sahabat yang lain. Kalau dibilang orang paling soleh setelah nabi kan para sahabat. Nah, tidak ada yang cari barakah sama orang para sahabat satupun. Iya. La fi hayatihi, tidak dalam kehidupan Nabi, wala fi ba'da wafatihi, dan tidak mereka lakukan setelah meninggalnya Nabi. Was sahaba ahrasu minna ala tibaihi, dan tentunya para sahabat itu orang yang paling semangat mengikuti Nabi dibandingkan kita. Orang yang paling semangat mengikuti Nabi dibandingkan kita. Iya. Taib. Kalau sekarang luar biasa ya, masalah barakah ini, kalau kita mau contohkan, akan contohnya itu menjadi buku yang tebal, saking banyak contohnya. Saking banyaknya contohnya. Jadi yang membawa kebaikan, kalau memang misalnya kalau bahasa kita kan khasiatnya, kan begitu ya. Kalau bahasa agama barakahna, kan begitu ya. Nah, artinya kalau khasiatnya memang yang secara takdir alami, misalnya daun paria misalnya khasiatnya ini, ya kan, memang Allah jadikan seperti itu, artinya memang ada sebab akibat. Tapi kalau yang tidak ada hubungannya, tidak ada tong keterangan dari ayat, tiba-tiba diyakini barakahna, ini berarti ada keyakinan di sini. Dan kita yakin bahwa tidak ada yang memberi manfaat dan memberi bahaya kecuali siapa? Allah, iya kan? Jadi kita yakini itu memberi manfaat kalau memang Allah tetapkan. Misal kayak minum air Zam-Zam. Air Zam-Zam barakah, iya, berkah. Air Zam-Zam air yang berkah. Iya, air Zam-Zam air yang berkah. Ma'un mubarak, dia air yang berkah. Karena ada dalilnya. Memang ada dalil yang menyebutkan bahwa dia berkah. Sekarang kalau tidak ada dibuktikan secara ilmiah, tidak pula ada dalil yang menunjukkan bahwa dia memberi kebaikan atau barakah atau berkah. Lantas dari mana? Apa dasar kita meyakininya bahwa dia membawa kebaikan? Nah, ini berarti tidak ada bukti, berarti ada keyakinan bahwa ini bukan sembarang ini. Ini badik, ini bukan sembarang kusimpan ini. Ini pokoknya kalau ku pakai ini ya ini. Baik, alhamdulillah selesai dari bab mencari berkah. Iya. Baik. Insyaallah taala pembahasan berikutnya kita akan masuk di bab maja fi dzabhi li ghairillah. Bab keterangan yang datang tentang menyembelih untuk selain Allah. Baik. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Ustaz sudah menjelaskan bahwa adanya kita ini maksud saya Islam masuk ke Indonesia itu dibawa oleh orang-orang China, Hindu, Buddha, sehingga ada yang namanya itu sesajen apa yang dulu yang dilakukan oleh orang kita. Sehingga muncul seperti itu. Tapi yang saya mau tanyakan, Ustaz, menyangkut akidah, dan ini dilakukan oleh banyak di kalangan umat Islam, khususnya yang ada di Takalar. Itu masalah modul lompo itu. Bagaimana menurut pendapat Ustaz itu? Apakah ini menyangkut juga akidah? Karena kalau dia tidak lakukan itu, katanya tidak ada barakah. Bagaimana? Ya, tidak ada barakah. Baik, saya tidak mau sebut nama ya. Kita yang sebut tadi ya. Saya orang Takalar. Oh, siap. Nanti saya diserang. Nanti saya intinya berkaitan dengan maulid,
Itu kan satu sisi, yaitu perayaan Maulid satu. Yang kedua, meyakini barakahna. Dua. Berarti di sini ada dua sisi. Maulidnya dan barakahna. Ya kan? Nah, yang pertama maulidnya. Sekarang mau tahu sesuatu itu kembali kepada sejarah. Pernahkah Nabi lakukan? Atau Abu Bakar, atau Umar, atau Utsman, atau sepeninggal Nabi, istri-istrinya Nabi, ada yang lakukan? Atau para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, para imam, Bukhari, Muslim, yang paling itu Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, Ahmad, Bukhari, Muslim, dan seterusnya ke bawah, Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah, Nas, tidak ada. Itu munculnya di tahun keempat di Syiah Fatimiyah di Mesir. Itu pertama kali yang merayakan Maulid. Mereka punya banyak Maulid, Maulid Ali, Maulid Hasan, Maulid Husain, Maulid Nabi, banyak. Itu pertama kalinya terjadi di Mesir oleh Banu Fatimiyah, Syiah Fatimiyah. Nah, sekarang kita mau contoh siapa? Kita mau contoh Syiah atau kita mau contoh para sahabat? Hah? Iya. Artinya sekarang kira-kira itu kalau itu adalah kebaikan, kira-kira para sahabat mau tinggalkan itu kebaikan? Para tabi'in, para ulama, kira-kira tega-teganya mereka tidak mau amalkan, saking cintanya mereka kepada Nabi. Apa yang menghalangi mereka untuk tidak melakukannya? Apa? Karena memang tidak ada tuntunannya, makanya mereka tidak lakukan. Satu, ya kan? Yang kedua, barakah. Nah, kalau tadi itu dia mengarah kepada kebid'ahan, artinya perkara baru dalam agama. Kalau ini yang barakahna mengarah kepada syirik, meyakini bahwa itu mendatangkan manfaat. Kalau tidak bikin itu bahaya. Ah, ini berarti ada akidah di sini, ada keyakinan. Kita kan yakin hanya dari Allah. Apakah ada keterangan dari Allah bahwa itu membawa kebaikan? Kalau tidak bahaya, ada? Tidak ada. Kalau begitu keyakinan akidah kita di situ yang meyakini bahwa ada selain Allah yang bisa memberi manfaat. Kalau tidak dibikin bisa memberi bahaya. Dan itu hanya kepada Allah kita yakin seperti itu. Tidak ada yang bisa kasih manfaat, hilangkan bahaya kecuali siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi beda ya. Yang satunya tadi hanya mengarah kepada perkara baru yang disebut dengan bid'ah. Kalau ini lebih parah. Kalau meyakini barakahna itu lebih parah karena dia kepada kesyirikan. Dan di situ bukan syirik kecil, tapi dia syirik besar. Dia syirik besar. Taib. Saya kira demikian ya. Mudah-mudahan apa yang kita dengarkan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, halaman